Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu dengan Ibu lagi, meski dalam pertemuan yang ketiga masih dengan teks diskusi. Ya, kemarin kalian sudah tahu tentang apa pengertian dari teks diskusi, kemudian bagaimana strukturnya. Kalian sudah mengerti di situ ya nak, dan kalian sudah mengerjakan beberapa tugas, dan tugas tersebut sudah ada yang mengumpulkan tapi ada yang belum mengumpulkan. Ingat nak, kelas 9 ya, waktunya kalian mau ujian juga, diperhatikan. Ibu minta tidak menyepelekan kegiatan belajar kamu tetap semangat dalam belajar. Oke, dalam pertemuan kali ini kita belajar tentang penyajian teks diskusi. Nah, sebelum Ibu melanjutkan dari penyajian teks diskusi, kalian masih ingat tentang struktur teks diskusi ya? Di situ ada isu, ada pendapat, ada juga simpulan. Dari pendapat ada dua juga, ada pendapat yang pro dan ada pendapat yang kontra. Itu ya. Oke. Kita belajar tentang penyajian teks diskusi kali ini. Apa yang kita lakukan dengan penyajian teks diskusi kali ini? Coba diperhatikan. Penyajian teks diskusi, dalam penyajian teks diskusi itu kita harus memperhatikan langkah-langkah yang harus kita susun. Yang pertama, kita menentukan isu. Apa sih isu itu? Isu sebuah permasalahan. Jadi kita harus menentukan, cermati dari persoalan yang terjadi itu apa, antara persoalan yang menarik untuk bahan diskusinya. Jadi itu yang merupakan isu. Jadi menentukan isu terlebih dahulu. Yang kedua, menuliskan pendapat. Nah, kita harus memiliki pendapat dulu, antara pendapat pendukung dan juga pendapat penentang. Nah, berarti di sini kita harus melakukan survei sebagai pengamatan. Nah, setelah kita melakukan survei, melakukan pengamatan, nah dengan detail beberapa orang yang berpendapat, antara pendapat pendukung yang pro, ada juga pendapat yang kontra. Nah, kita tulis di situ pendapat tersebut, pendapat dari pendukung dan pendapat dari penentang. Tetapi yang perlu kita ingat di situ adalah tentang teks diskusi sebagai atau pencari informasi yang seimbang ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi diskusi itu tidak mencari yang unggul, tidak mencari kelemahan, tidak, tapi diskusi ini mencari sebuah informasi yang seimbang supaya kita memperoleh hal yang sama, kita simpulkan dengan yang sama, baru kita menemukan kesimpulannya, dan juga harus ada saran. Nah, menulis simpulan dan saran menulis kesimpulan dan saran ini harus berdasarkan pendapat-pendapat yang dikumpulkan di bagian akhir uraian. Nah, ini bagian diskusi yang terakhir, yakni penyajian teks diskusi. Nah, di sini Ibu memiliki, kalau kemarin bacaan itu tentang dampak menonton televisi bagi remaja. Di sini Ibu memperlihatkan handphone dan anak-anak, ya. Ini. Jadi kita harus tahu dulu, kita sebutkan dulu apa isu dari handphone atau handphone dan anak-anak itu ya. Judulnya kan handphone dan anak-anak. Nah, ini ada bacaan. Handphone atau orang-orang sekarang lebih sering menggunakan smartphone. Adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja. Ya, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia yang lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk juga anak kecil. Walaupun begitu, banyak terjadi antara pro dan kontra dalam hal pemberian HP pada anak-anak. Ya,
Ini juga terjadi pada diri kalian juga untuk saat ini. Nah, ada yang dari HP-nya tersebut kalian bisa belajar dengan baik. Ada juga hanya memanfaatkan waktu atau meluangkan waktu saat belajar, ya itu tadi kita belajar, tapi kalau tidak kalian bermain sendiri tanpa memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Ya, nih. Nah, dari bacaan ini kalian perhatikan di sini nanti Ibu memberikan secara unduhan dari nanti Ibu berikan per ininya ya, bacaannya. Kamu perhatikan dari bacaan ini. Coba kalian perhatikan di situ. Ada berapa paragraf yang tadi yang Ibu katakan diskusi itu ada isu, ada pendapat, dan juga ada simpulan ya. Nih diperhatikan. Dari bacaan-bacaan yang Ibu berikan di sini, coba kalian ya, tugas kalian saat ini tentukan identifikasi teks diskusi handphone dan anak-anak ya. Ini tadi kan sudah kalian nanti bisa mengulangi lagi videonya. Kamu tulis, kamu tentukan identifikasinya. Identifikasi dari apa itu tadi isunya. Kamu cari isunya yang mana, kamu tulis. Kemudian pendapat, argumen yang pro dan kontra kamu tulis di situ, serta kamu tulis simpulannya. Jadi kesimpulan itu tadi ada sebagian dari pendapat ya, itu yang merupakan simpulan. Oke, ingat nak, keberhasilan dari diri kamu sendiri, jadi tetaplah optimis dalam meraih kesuksesan. Ingat ya, diperhatikan itu. Sementara itu dulu tugas kalian. Oke, untuk minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan Zoom ya. Kita bahas latihan-latihan soal yang sebelumnya yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk sekarang ini tugas kalian menentukan identifikasi teks diskusi handphone dan anak-anak. Minggu depan kita melaksanakan Zoom. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.